Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Panorama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan bereksperimen tentang air hujan. Nanti kita akan melihat berapakah pH air hujan dan berapakah jumlah zat terlarut yang ada dalam kandungan air hujan. Tentunya kadar kandungan dalam air hujan berbeda-beda. Salah satunya dipengaruhi oleh tingkat polusi dalam suatu daerah tertentu. Kali ini, kita akan menguji salah satu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 10. Dijelaskan bahwa air hujan bisa diminum dan menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Benarkah demikian? Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like channel Panorama Islam agar kita tetap semangat untuk terus berkarya. Sebelum kita bereksperimen, terlebih dahulu kita belajar tentang proses terjadinya hujan. Yuk, simak penjelasannya. Air hujan tidak sesederhana air yang turun dari langit. Proses terjadinya hujan tidak terlepas dari proses siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadilah hujan. Lalu, bagaimana proses terjadinya hujan? Simak penjelasannya. Air laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara karena panas matahari. Proses penguapan dari tumbuhan disebut proses transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut mengalami pengembunan dan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Awan yang mengandung banyak air itu lalu berkumpul dan bergabung menjadi awan yang besar dan gelap. Lalu terjadilah mendung. Proses ini disebut sebagai proses koalensi. Selanjutnya, awan yang sudah terlalu padat dengan uap air dan tidak sanggup lagi menahan beban air akan jatuh ke daratan menjadi titik-titik hujan. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Ketika air hujan mulai jatuh ke daratan, tidak semua airnya jatuh sampai ke permukaan loh. Ternyata ada sebagian air yang menguap kembali ke atas menuju awan. Kenapa bisa begitu ya? Ya, karena air menembus lapisan atmosfer yang lebih hangat di bawahnya. Maka ada beberapa butir air yang menguap. Dan selama air membuat kondisi awan jenuh, maka hujan akan terus berlangsung. Wah, ternyata hujan itu tidak sesederhana air yang turun dari langit saja ya pemirsa. Semuanya ada prosesnya. Bismillahirrahmanirrahim.